Shalom jemaat doa pagi, senang bisa berjumpa kembali dengan setiap Anda. Mari kita sama-sama memulai doa pagi hari ini. Kita datang ke kaki Yesus. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang baru ini Tuhan. Kami merindukan Tuhan, hadirat Tuhan ada di dekat kami. Kami tidak bisa jauh daripada Engkau ya Tuhan. Bila ketika hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan kami, sesuatu yang lama akan berubah Tuhan menjadi sesuatu yang lebih lagi Tuhan di dalam Kristus. Kami rindukan Tuhan, pelukan kasih-Mu. Kami rindu Tuhan untuk berjumpa pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Datanglah Allah Roh Kudus. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita menyembah Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari pujikan pujian ini dari awal. Rindu selalu bersamamu, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati, oh haleluya, dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari sembah Yesus, kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, kami rindu kasih-Mu, kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Oh
kebesaran karya-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, oh kasih-Mu mengalir, kasih-Mu tercurah buat setiap kami. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami menikmati setiap kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Oh, kebaikan-Mu kami rasakan, lawatan-Mu pagi ini membawa sukacita yang baru. Haleluya, ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya ralama. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, mari sama-sama katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Tiada lebih berharga Tuhan selain di dalam pelataran-Mu saja. Memuji-Mu, Dan menyembah Engkau Yesus. menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan pujian ini dari awal, lebih sungguh lagi. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, oh, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, oh haleluya, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Oh, menyembah
katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Ya Tuhan. daripada 1000 hari di tempat lain, memuji menyembah-Mu, oh menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati, haleluya, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati, oh, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Seperti seorang yang akan menerima mana itu, mana sorgawi yang akan memenuhkan setiap kita. Kami datang Tuhan, hati seorang murid. Kami mau mendengarkan Tuhan isi hati-Mu. Kami mau belajar banyak hal ya Tuhan. Kami mau belajar kebenaran-Mu. Kami tidak mau tinggal di dalam kesesatan Tuhan, tapi kami mau mendengarkan kebenaran supaya kami bisa menjadi dewasa Tuhan, menjadi dewasa rohani, semakin mengenal pribadi Yesus. Dan satu hal yang kami pinta ya Tuhan, satu hari di pelataran-Mu akan selalu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakanlah kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Apa kabar saudara yang terkasih? Senang bisa berjumpa kembali. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya waktu ingin mempersiapkan firman ini. Saya percaya bahwa ini akan menjadi kekuatan bagi kita semua orang percaya. Ada satu kebenaran di dalam hati kita sebagai orang percaya adalah otoritas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita buka dulu firman Tuhannya ya di Kejadian 1 ayat 26. Di Kejadian 1 ayat 26. Saya bacakan nih ayatnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini rupa Allah ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Judul khotbah saya hari ini adalah otoritas Allah ada dalamku. Otoritas Allah ada dalamku. Bukan hanya di dalam saya, tetapi ada juga di dalam saudara. Ada di dalam kehidupan Anda. Sadarkah waktu Kejadian 1 ini menciptakan kita, manusia, Tuhan menaruh sesuatu yang sangat spesial di dalam kita semua manusia yang diciptakan oleh Allah. Makanya dikatakan Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Katakan bersama-sama dan saya, gambar serupa dengan gambar dan rupa Allah. Ini adalah satu kebenaran yang seringkali kalau kita sebagai orang percaya, kita tidak menyadari bahwa kita serupa dan segambar dengan Allah, maka kita bisa gagal memahami apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita. Dari semula, Tuhan menciptakan kita manusia, Tuhan punya maksud yang sangat besar. Oleh karena itu manusia diciptakan terakhir setelah segala sesuatu itu ada. Tujuannya apa? Supaya kita manusia inilah yang akan memimpin dan berkuasa atas setiap ciptaan Tuhan yang lain. Berarti sesuatu yang spesial itu adalah kita ditaruh benih kepemimpinan di dalam hati kita. Tuhan menaruh benih yang sangat spesial, yaitu kita bisa memimpin. Seringkali banyak orang kalau dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin,
merasa tidak mampu, merasa tidak bisa. Itu sesuatu yang manusiawi umumnya terjadi pada kehidupan kita. Tapi kalau kita tahu kebenaran ini dari awal Tuhan menciptakan kita manusia dengan maksud yang sangat besar, memanggil kita untuk berkuasa, memanggil kita dengan maksud ilahi untuk memimpin, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan takut untuk menerima kepercayaan ini. Tetapi ada satu kejahatan yang dilakukan oleh iblis. Itu dimulai dari mana? Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Akibatnya apa? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, seakan-akan rencana Tuhan itu gagal seutuhnya. Itulah iblis, dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Iblis itu datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis mencoba mengambil benih ilahi itu supaya kita manusia tidak menjadi orang yang percaya diri. Akibatnya apa? Ketika iblis mencoba mengambil itu dari dalam diri kita, benih yang ilahi itu, akhirnya kita menjadi orang-orang yang minder, tidak percaya diri. Perasaan itulah terjadi ketika kita gagal memahami rencana Allah. Kemudian yang kedua adalah dihimpit rasa khawatir dan ketakutan. Bayangkan kalau kita sebagai orang percaya yang telah menerima Yesus, seharusnya kita adalah orang-orang yang melakukan amanat agung. Tapi kemudian kita tidak menyadari bahwa ada rencana Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Dan kemudian kita percaya dengan apa yang dikatakan oleh iblis, oleh si jahat itu. Maka kita akan menjadi pribadi yang minder dan tidak punya rasa percaya diri. Kita lebih fokus dengan rasa khawatir dan takut. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Semua yang menjadi rencana besar Tuhan dalam hidup kita itu gagal. Itu gagal. Kalau kita kehilangan esensi daripada itu semua, apapun yang dipercayakan dalam hidup kita, baik dalam pekerjaan, studi, keluarga, kita tidak akan bisa menjadi jawaban bagi mereka. Kita kehilangan bibit ilahi itu. Kita kehilangan sesuatu yang Tuhan taruh begitu besar. Tidak semua loh makhluk yang diciptakan Tuhan menerima ini. Hanya kita manusia, yaitu saudara dan saya. Kita menerima itu, sesuatu yang mulia, sesuatu yang besar. Bukankah kita harus bersuka cita? Jangan kita mau ditaklukkan oleh iblis. Kalau hari ini ada saudara yang jatuh ke dalam dosa, saya ingin katakan kepada Anda, ayo bangkit. Jangan percaya dengan apa yang dikatakan oleh iblis. Jangan percaya dengan setiap intimidasi yang datang dalam kehidupanmu. Dia adalah Allah yang mudah untuk mengampuni. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Kalau kita datang menghampiri Dia dengan hati yang sungguh, Bapa kita di surga akan menerima kita dengan tangan yang terbuka. Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku gagal di dalam beberapa area kehidupanku. Tapi hari ini aku mau memulai sesuatu yang baru. Seperti apa yang Tuhan Engkau telah jadikan dalam kehidupanku. Tuhan, Kau panggil aku dengan maksud ilahi. Aku mau Tuhan ada di sana. Pakai hidupku. Aku gak mau menyanyiakan masa mudaku. Dan juga aku tidak mau menyanyiakan masa tuaku. Berapapun waktu usia hari ini Tuhan, izinkan aku sebagai anakmu, pakailah kehidupanku dengan maksimal ya Tuhan. Datang sama Tuhan. Dia akan memulihkan hidupmu, mengembalikan apa yang telah coba dicuri oleh iblis. Dari sana kau akan melihat bahwa Tuhan Allahmu tidak akan pernah meninggalkan satu orang pun. Apalagi engkau adalah orang percaya, Tuhan tidak akan pernah membuat engkau nganggur rohani. Tapi Tuhan akan memakai hidup dengan luar biasa. Tuhan akan menunjukkan bahwa setiap daripada kita adalah orang-orang dipanggil Tuhan untuk melakukan amanat agung. Kita dipanggil tidak hanya menjadi saksi bagi Kristus, tapi kita adalah murid. Murid berarti kemudian hari kita akan juga menjadi orang yang akan dipilih Tuhan untuk memuridkan orang yang lain. Untuk membawa mereka menjadi lebih dewasa, semakin mengenal pribadi Kristus.
Itu satu iman yang harus kita tangkap sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai ketika kita ada dalam titik terendah dalam kehidupan kita, kemudian kita meninggalkan Tuhan. Kembali ya, Tuhan sedang menunggu saudara. Tuhan sedang menanti-nantikan saudara datang menghampiri tata kasih karunia itu. Tuhan pakai hidupku, Tuhan ini aku. Jangan ragu, jangan bimbang. Datang sama Tuhan. Tuhan menantikan saudara. Tidak akan ada seorang pun, hari ini saya katakan, nothing broken. Tidak ada satupun yang akan hancur, hilang dalam hidupmu. Kalau ada Yesus. Inilah kabar sukacitanya. Ketika iblis merasa bahwa, yes, aku sudah berhasil menggagalkan segala satunya. Tapi Tuhan kita tidak pernah bisa digagalkan dengan rencana apapun. Dia adalah Tuhan yang besar. Jawabannya adalah Yesus. Dia adalah pribadi juru selamat yang Allah Bapa utus ke dunia ini untuk menyatakan bahwa tidak ada satupun rencanaku yang bisa gagal. Tidak ada satupun rencana daripada si jahat yang bisa menghancurkan rencana besar Allah, yaitu Yesus. Dia adalah jalan kebenaran itu. Dia juga adalah jalan pemulihan bagi setiap kita. Jangan ragu. Selama ada Yesus dalam diri kita, di sana ada kuasa kebangkitan. Ada kuasa kebangkitan tinggal dalam hidup kita kalau sudah ada Yesus dalam diri kita. Saya ingin ajak juga bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang mendengarkan doa pagi ini. Kalau Anda mungkin adalah orang-orang yang kebetulan mendengarkan doa pagi dan Anda belum menerima Yesus. Saya rindu bahwa saudara juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dia adalah pribadi satu-satunya yang bisa menolong saudara. Tidak ada yang lain. Tidak ada jalan keselamatan di luar daripada Yesus. Kembalilah pada Yesus. Ketika Anda menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan Anda, maka segala sesuatu dalam kehidupan Anda yang mungkin sudah hilang, Tuhan akan berikan Anda kesempatan untuk memulai lagi, membangun kembali bersama dengan pribadi Yesus. Bukankah indah bersama dengan Yesus? Dialah Allah yang tidak pernah membuang satu orang pun. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Tuhan rela meninggalkan 99 hanya untuk satu jiwa. Mungkinkah satu jiwa itu adalah saudara? Ambillah waktu ini menjadi waktu yang terbaik buat Anda untuk kembali kepada Yesus. Dikatakan di Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh yang sama membangkitkan Yesus. Roh yang datang daripada Allah Bapa, yaitu Roh Kudus. Ketika kita menerima Yesus, maka Roh Kudus itu akan tinggal di dalam kita. Dialah roh yang membangkitkan kita. Roh yang menghidupkan kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, kita harus hidup dengan percaya diri bahwa ada otoritas Allah di dalam diri kita. Ada otoritas Allah di dalam diri kita. Itu bukan karena kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena roh Allah sendiri ada dalam diri kita. Karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Oleh karena itu saya mau setiap kita menyadari bahwa ketika roh yang sama yang membangkitkan Yesus tinggal dalam diri kita, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk merasa bahwa kita adalah manusia yang gagal. Kita semua diciptakan Tuhan dengan maksud dan tujuan ilahi. Bahkan dari dalam kandungan Tuhan telah memikirkan apa yang menjadi tujuan kita ada di dunia ini. Jangan merasa bahwa karena kegagalan demi kegagalan yang terjadi dalam hidup kita, kita sudah merasa Tuhan itu terlalu jauh. No. Saya ingin katakan ketika ada roh Allah, ketika ada Roh Kudus ada dalam dirimu, bangkitlah hari ini. Talitakum, bangkitlah.
Jangan merasa bahwa kegagalan membuat aku tidak bisa bangkit. Roh Allah membuat engkau bangkit hari ini. Apa yang telah lama itu sudah berlalu. Yang baru telah datang ketika Yesus ada dalam dirimu. Maka semua yang telah lalu dalam hidupmu Tuhan telah ambil. Mulailah yang baru bersama dengan Kristus. Dan sadarilah ketika engkau bersama dengan Kristus, otoritas Allah sudah ada dalam dirimu. Ada 3 poin. Karena otoritas Allah ada dalamku, maka ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, setiap kita punya benih kepemimpinan. Setiap kita punya benih kepemimpinan. Jangan merasa bahwa saya tidak dipanggil Tuhan untuk memimpin. Saya tidak dipanggil Tuhan untuk melit orang lain. Enggak. Setiap dari kita, dari awal mula penciptaan, Tuhan telah menaruh benih itu. Dan saya ingin katakan, janganlah tinggal lagi dengan perasaanmu yang lama. Perasaan minder dan percaya diri. Di dalam nama Tuhan Yesus itu telah dicabut hingga ke akar-akarnya. Sadarilah Tuhan memanggil setiap kita untuk menjadi pemimpin. Entahkah itu menjadi pemimpin di dalam rumah, pemimpin dalam pekerjaan, pemimpin dalam penggembalaan, pemimpin di dalam berbagai aspek kehidupan. Pemimpin juga berbicara tentang bagaimana kita memimpin diri kita sendiri. Sebelum kita memimpin orang lain, kita memimpin diri kita sendiri. Kalau kita bisa memimpin diri kita sendiri dengan baik, maka orang-orang lain di sekitar kita pun bisa memimpin mereka. Tapi dengan maksud dan tujuan ilahi yang paling besar adalah bukan menonjolkan keegoisan kita ketika kita ditunjuk menjadi seorang yang memimpin. Bukan hanya menunjukkan sisi menjadi orang yang kolerik. Kolerik orang bisa katakan menjadi orang yang memang alfa banget. Orang yang hanya mau memimpin, enggak. Menjadi pemimpin berarti kita menaruh kasih kepada satu dan yang lain. Tidak mau ada orang pun tertinggal. Oleh karena itu kita mau Tuhan pakai hidupku untuk memimpin supaya tidak ada satupun orang yang tertinggal. Aku mau dipakai Tuhan untuk memimpin. Kemudian yang kedua, setiap kita adalah gambar dan rupa Allah. Maka jagalah hidup kita dengan baik. Sadarlah kita semua, kita adalah gambar dan rupa Allah. Jaga hidup kita dengan baik. Kehidupan kita akan selalu disorot. Kehidupan kita sebagai pengikut Kristus akan selalu disorot. Oleh karena itu tunjukkanlah buah pertobatanmu. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Setiap hari kita jaga kehidupan kita dengan baik. Sedemikian rupa. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Tanpa kebenaran firman Tuhan kita tidak akan pernah tahu apa yang namanya hidup benar. Bisa jadi kita tahu hidup yang baik itu seperti apa. Tapi hidup yang baik tidak cukup. Kita perlu hidup yang benar. Oleh karena itu, rajinlah baca firman Tuhan. Saat teduh, cari wajah Tuhan. Cari pribadi Allah setiap hari. Karena itulah yang akan membuat kita semakin hari semakin mengingatkan diri kita. Bahwa kita adalah kita adalah segambar dan serupa Allah. Oleh karena itu kita tidak mau menjadi batu sandungan. Tapi kita mau menjadi berkat bagi setiap orang. Amin. Yang ketiga, setiap kita perlu membangun kehidupan doa supaya hidup dalam tuntunan Tuhan. Ayo kita bangun kehidupan doa kita setiap hari. Prinsip saya seperti ini. Saya seringkali mengajarkan kehidupan doa saya seperti ini. Kalau setiap malam saya punya saat teduh pribadi. Bahkan saya katakan kepada beberapa orang dalam setiap kali saya ketemu kalau untuk bangun saat teduh. Tidak apa-apa waktu kita saat teduh bahkan sampai kita tertidur. Saya seringkali saat teduh sampai tertidur di lantai. Mungkin bisa jadi menikmati ranjang itu lebih pendek daripada menikmati lantai. Kebiasaan saya di lantai itu bukan menjadi sesuatu yang perlu untuk kita banggakan. Enggak. Tapi saya percaya bahwa ketika kita memulai segala sesuatu dengan lutut kita akan selalu mengingat bahwa kita sejatinya adalah orang-orang yang tidak mampu. Kita sejatinya orang-orang yang kalau hidup jauh dari Tuhan, kita tidak bisa mengetahui apa yang menjadi tuntunan Tuhan esok hari. Oleh karena itu, ayo kita saat teduh, kita mulai dengan lutut kita. Lewat lutut kita ini, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya esok hari ketika Tuhan mau
dan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita bisa mengenal hati Tuhan dengan baik. Jangan sampai kita gagal dalam mengenal hati Tuhan kita. Karena kita sibuk mencari agenda pribadi kita. Yuk kita sama-sama bangun kehidupan doa kita. Saya ingin tutup dengan ayat ini. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Perkataan ini meremah di hati saya. Saya percaya juga adalah sesuatu yang akan meremah di hati Anda sekalian. Tuhan memanggil setiap kita. Setelah kita menyadari bahwa ada otoritas Allah di dalam diri kita. Tuhan menaruh otoritas itu bukan dengan hanya sesuatu yang simpel, tapi ada maksud dan tujuan ilahi yang sangat besar. Oleh karena itu, maukah kita sebagai orang-orang yang telah dipilih Tuhan, yang mempunyai otoritas dalam diri kita, maukah kita berkata sama Tuhan, ini aku, utus aku. Pakai hidupku ya Tuhan, untuk mewartakan Injil-Mu, untuk menyatakan otoritas-Mu Tuhan dalam kehidupan orang lain. Kalau Anda mau taruh tangan Anda di hati Anda, sambil kita akan menyembah, setiap lirik ini tangkaplah di hati Anda. Mari kita sembah Tuhan. Tak terlambat pertolongan dari-Mu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Iman ku nyatakan sekarang, dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Mari kita nyanyi dari awal. Kau berlambat pertolongan dari-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Kau setia dan tak meninggalkan. Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Erat ku pegang erat janji Tuhan dalam hidup, firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang, dan langit pun takkan jadi batas
bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Allah yang maha tahu dalam kehidupan kami. Engkau Yesus yang telah melihat masa kini dan masa depan, Tuhan. Mimpi dan penglihatan, aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau ya Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Tuhan yang maha tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Mari kita sembah Dia. Horia bakasyandara maya ranarama. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Sembah sebab Dia Allah yang besar. Ora bakasyandara barabara ya syandara barabara. Dalam ucapan syukurmu juga kau naikkan setiap janji-janji yang dulu kau pernah terima daripada Tuhan. Ora bakasyandara maya sora bakaya rabaya radadada baya syandara bako. Irabaya rabaya baya syandara naya rabaya 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 radadada. Hirabaya syandara rabaya so na 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 rabaya rabaya syandara baya se. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Taruh tanganmu di hatimu. Saya ingin berdoa bagi beberapa orang yang hari-hari ini masih terikat dengan perasaan minder, tidak percaya diri. Kemudian setelah itu dihimpit dengan perasaan khawatir dan takut. Kalau itu adalah saudara, taruh tangan di hatimu. Saya ingin berdoa kepada saudara. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau lihat setiap tangan-tangannya Tuhan. Kalau mereka hari-hari ini masih hidup di rasa khawatir, tidak percaya diri Tuhan, kemudian mereka dihimpit dengan rasa khawatir dan takut, di dalam nama Tuhan Yesus, selepas doa pagi ini Tuhan, mereka akan merasakan namanya freedom. Mereka akan tumbuh rasa percaya diri Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap rasa takut, khawatir Tuhan, digantikan dengan shalom, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nothing broken. Tidak ada satupun yang hancur Tuhan. Tak ada satupun yang hilang di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau pulihkan kembali gambar diri setiap daripada mereka Tuhan. Uria makasyandara bakaya basyaka babakara baraba. Uria makara maramaya syandara barabara barabara. Uria makara maya syandara barabara. Kalau ada di tempat, kalau ada saudara di tempat ini, di rumah Anda masing-masing, Anda tergerak hatinya untuk dipakai Tuhan lebih, Anda boleh angkat kedua tangan Anda. Angkat kedua tangan Anda, menadah ke atas, menandakan kepada Tuhan, ini Tuhan, pakai aku, utus aku ya Tuhan. Aku tidak hanya mau menjadi seorang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi saya mau sebagai pengikut Kristus yang dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan, untuk dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan, untuk membawa kabar kebenaran itu hingga ke ujung bumi. Kalau itu saudara, angkat kedua tanganmu. Hirabaka syandara bakara bapa syikiriandara bakarada. Uria bakara baraba. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah pengurapan ini. Pengurapan yang akan membangkitkanmu, yang berikan kau keberanian. Akan ada Roh Kudus yang akan menuntunmu, yang akan memberikan kau keberanian untuk menjadi saksi bagi Kristus, untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan, untuk mewartakan kabar sukacita bahwa Kristus telah bangkit, Yesus telah bangkit, dan akan banyak orang yang akan datang kepada Kristus karena hidupmu. Berdoa ya Tuhan, ketika mereka menadahkan tangan mereka ke langit ya Tuhan, jadikan kehidupan mereka menjadi kehidupan yang penuh berkat, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera,
Sehingga kemanapun mereka pergi Tuhan, akan orang tahu bahwa ada Yesus dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir, kalau ada saudara yang sedang sakit, kau boleh taruh tanganmu di area-area di mana saat ini engkau sedang sakit. Saya ingin rindu mendoakan saudara, karena saya percaya ada tangan berlubang paku yang akan menjamah saudara, akan menyembuhkan Anda dari segala sakit penyakit Anda. Taruh tangan itu di area di mana Anda sakit. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap anak-Mu ya Tuhan, yang hari ini mereka sedang mengalami sakit penyakit. Di area di mana mereka telah menaruh tangannya Tuhan, hamba berkatakan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. In Jesus name, be healed right now. In the name of Jesus Tuhan, akan terjadi kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mengucap syukur ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Setelah doa pagi ini ya Tuhan, kami mau berjalan Tuhan dengan penuh percaya diri, penuh dengan keberanian, karena kami tahu Tuhan, otoritas Allah tinggal di dalamku, otoritas Allah ada di dalamku. Oleh karena itu kami berjalan dengan penuh keberanian, penuh kepercayaan diri. Mari kita angkat kedua tangan ke hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik ini, berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pengurapan dari arah Roh Kudus yang akan menyertaimu dari sekarang sampai Maranatha tiba. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.